بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الجلسة مثل ما نهاه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا صالحا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita bahas tafsir sekarang tentang surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un disebutkan bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah ya, menurut sebagian pendapat ahli tafsir. Tetapi menurut sebagian yang lain mengatakan bahwa itu termasuk Madaniyah. Dan sebagian diantaranya yaitu seorang ahli tafsir Hibatullah menyatakan bahwa sebagian daripada ayat-ayat surat Al-Ma'un itu turun di Makkah berkaitan dengan seorang kafir yang bernama Al-As ibn Wa'il, sedangkan sebagian yang lain turun di Madinah berkaitan dengan Abdullah bin Ubay ya, seorang pemimpin dari kaum munafik ya, sehingga nanti kita akan lihat kaitannya dengan surat tersebut, mana yang turun di Makkah dan mana yang turun di Madinah ya. Jadi hal semacam ini bisa saja terjadi ya, bahwa ada sebagian dalam satu surat sebagiannya masuk di ayat Makkiyah, sebagian masuk di ayat Madaniyah. Itu sangat bisa terjadi khususnya pada surat-surat yang panjang ya. Pada surat-surat yang panjang memang sebagian ada yang turun di Makkah dan sebagian ada turun di Madinah. Kemudian kaitannya dengan sebab turun daripada surat Al-Ma'un ya, tentang yang pertama ya, ayat yang pertama, kedua dan ketiga ya, itu tidak lain kaitannya dengan Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini kalau mau dikatakan Amr bin As ya, Amr bin As ini ayahnya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Dia ini menerima amanah harta dari seorang anak yatim ya, maka kemudian anak yatim itu datang kepada As bin Wa'il untuk minta harta yang menjadi miliknya dia, namun kemudian tidak diterima dengan baik, malah kemudian diperlakukan dengan kasar, dihardik dan diberontak oleh Al-As bin Wa'il, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ya. Kemudian sebab turun daripada ayat yang keempat, kelima dan yang keenam sampai yang ketujuh itu kaitannya dengan orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik ini yang berada di Madinah ya. Orang-orang yang berada di Madinah itu munafik ini dalam artian kesungguhan ya, dalam orang-orang munafik. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu pertama menyatakan diri Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila mereka berkelompok dengan kelompok mereka, maka mereka mengungkapkan kekufuran. Jadi jelas-jelas bahwa mereka itu keluar daripada agama Islam, bukan beragama Islam lagi, sehingga adab mereka itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang secara terang-terangan menunjukkan kekufuran ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ya, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu ya berada di neraka yang paling dalam ya. Itu keadaan mereka orang-orang munafik. Kenapa
azabnya lebih besar daripada orang kafir, karena mereka itu ya keadaannya dua, ya, nunjukkan diri Islam ya, tapi sesungguhnya kekufuran ada di dalam hati mereka, dan lebih banyak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ini tidak bisa dibunuh ya. Ketika kemudian ada sahabat-sahabat yang menawarkan diri untuk membunuhnya, Sayyidina Umar ibn Khattab dan para sahabat yang lain, biarkan ya Rasulullah kita bunuh orang-orang ini semuanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan jangan ya. Nanti orang-orang akan berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya ya. Akan dibicarakan bahwa Rasulullah SAW ini bunuh sahabat yang sudah masuk Islam, dibunuh ya. Sehingga orang khawatir untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau melakukan suatu kesalahan akhirnya mereka dibunuh. Tetapi itu tidak kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Ubay itu sebagai pemimpin daripada orang-orang munafik pada saat itu, anaknya juga bernama Abdullah. Anaknya juga bernama Abdullah, dan Abdullah ini anaknya adalah orang yang baik Islamnya ya, bukan termasuk orang munafik. Datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya kamu perintahkan untuk membunuh ayah saya, maka kamu jangan perintahkan orang lain, biar saya saja yang bunuh ya. Kalau kamu mau perintahkan bahwa ayah saya ini memang harus dibunuh ya, maka jangan kasih perintah sama yang lain ya. Kenapa? Nanti saya benci sama orang itu, biar saya saja ya, biar saya saja yang selesaikan urusan perkara ayah saya, sehingga kemudian saya nggak ada rasa kebencian kepada seorang muslim ya. Semacam itu keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka memang ya, kalau berperang dalam perang Uhud, perang Badar dan lain sebagainya, yang dihadapi itu kan keluarga mereka sendiri, bukan siapa-siapa. Ada yang kemudian dihadapi ayahnya, ada saudaranya, ada keponakannya, ada sepupunya, itu yang dihadapi keluarga sendiri. Sehingga menunjukkan bagaimana kekuatan iman mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian disebutkan dalam ayat ini orang-orang munafik itu melakukan salat, tetapi salatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya karena riya, dan mereka tidak mau kemudian menolong tetangga. Insyaallah akan dijelaskan di dalam ayat. Kandungan daripada surat Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, apakah kamu tidak melihat ya dengan seseorang yang kemudian mendustakan agama ya. Mendustakan agama, yang dimaksud di sini adalah Al-As ibn Wa'il ya. Al-As ibn Wa'il alladzi yukadzibu biddin, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang termasuk mendustakan daripada hari pembalasan ya. Ad-din di sini dimaksudkan adalah hari pembalasan, yaumul qiyamah. Orang-orang yang kemudian menganggap bahwa tidak ada hari kebangkitan. Nanti yaumul qiyamah sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap ini sebagai suatu hal yang suatu hal yang besar. Bagaimana bisa kemudian jasad yang sudah berserakan lalu kemudian bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam berbagai ayat bahwa Allah lah yang memulai mereka, diciptakannya mereka. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangnya kembali. Sangat mudah untuk mengulangnya kembali. Dahulu mereka tidak ada, lalu kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka kembali tidak ada, hancur berserakan, dimulai lagi, diulang lagi penciptaan tersebut. Maka itu adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dalam permasalahan ini bukan karena penciptaan pertama lalu pengulangan itu akan lebih mudah, tidak. Semuanya bagi Allah adalah mudah, baik memulainya maupun mengulanginya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan semuanya, ini semuanya adalah bukti daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ini kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena kita ini terlalu banyak menyaksikan dunia. Karena kita banyak menyaksikan dunia, banyak menyaksikan bangunan, banyak menyaksikan orang, sibuknya itu kepada yang ini, ya, yang ada dalam pandangan mata, yang dikiranya ini suatu hal yang besar, padahal ada yang lebih besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lupa ini semuanya hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa ini semuanya alam semesta ini, langit, bumi dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ributnya sama tanah 200 meter? Ya. Ributnya itu sama tanah ribuan meter, yang kemudian kita sibuk dengan hal ini, terfikirkan siang dan malam, tapi tidak ingat kepada yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita ini banyak melihat dunia, menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang besar, padahal ada yang lebih besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini semuanya. Nah, mereka orang-orang yang kemudian mendustakan, menganggap ini sebagai suatu hal yang tidak mungkin. Coba kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu yang kemudian dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah bagaimana mereka ini kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Isa alaihi salam sebagaimana dikisahkan bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Dari Nabi Allah Musa alaihi salam, kisahnya Bani Israel, ketika ada seseorang yang kemudian dibunuh, maka kemudian orang-orang Bani Israel datang kepada Nabi Allah Musa mengatakan, wahai Musa, ya, ini ada orang yang mati terbunuh, kita pengen tahu siapa ini yang membunuhnya. Ya. Maka kemudian Nabi Musa doa minta kepada Allah, katakan kepada mereka, idbahu baqarah, ya, wahai Bani Israel, sembelihlah sapi. Ya. Apa kata mereka? Qalu atatakhiduna huzwa, ya, wahai Musa, kamu mau memperolok kami, ya, mau softah sama kami, ya. Apa gelagatnya mereka itu. Lalu kita minta supaya ini dibangkitkan, supaya apa? Supaya pengen tahu siapa ini yang bunuhnya. Kok masalah gitu kemudian nyembelih sapi. Ya. Kata Nabi Allah Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari untuk bisa jadi orang bodoh seperti kalian. Ya. Enggak mau, ya. Kemudian bagaimana setelah kemudian disembelih sapi tersebut, diambil bagiannya, kemudian dipukulkan kepada orang yang meninggal tersebut, ya. Lalu kemudian bangkit mengatakan, ya, yang bunuh saya fulan, ya. Setelah itu apa? Qasat qulubuhum, ya. Keras hati mereka, enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat kejadian ini. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Sesungguhnya kerasnya hati mereka setelah melihat tanda kekuasaan Allah seperti batu, bahkan lebih dahsyat dari itu, lebih keras daripada itu, ya. Padahal setelah menyaksikan itu malah tidak beriman kepada Allah, kemudian malah mempermainkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Padahal disebutkan dalam ayat ada di antara batu-batu tersebut yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya perasaan ini batu-batu ini semuanya tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dari Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, maka kemudian mereka minta, ini bisa dibangkitkan enggak ini, ya. Kamu wahai Isa, ya, punya mukjizat, bangkitkan orang ini, ya. Maka dibangkitkan, minta izin kepada Allah, dibangkitkan seseorang di masa Nabi Allah Isa alaihissalam. Sudah dibangkitkan, mereka mengatakan, wahai Isa, ini orang mungkin belum mati nih, ya. Wahai Isa, mungkin belum mati, mungkin kita hidup ya sama-sama dia, ya. Mungkin baru 1 bulan itu belum mati, ya, baru kemarin, ya. Kita minta yang kamu bangkitkan itu yang sudah lama, ya. Silahkan, kata Nabi Allah Isa. Mintanya apa? Anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya. Minta anaknya Nabi Allah Nuh, Sam bin Nuh, ya. Maka Nabi Allah Musa, mana kuburnya? Ditunjukkan kuburnya. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibangkitkan Sam bin Nuh, ya. Ketika dibangkitkan kaget, ya, Sam bin Nuh, ya.
kagetnya dia merasa bahwa ini sudah yaumul qiyamah. Ya, saya kira sudah yaumul qiyamah ini wahai Isa. Ya, apa gerangan? Nabi Sam bin Nuh bangun dalam keadaan beruban. Ya, padahal di masa Nabi Allah Nuh dan anak-anaknya belum ada namanya beruban. Beruban itu baru ada pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu kan kemudian tanya kepada Allah tanda untuk kematian, dikasih tanda berupa uban. Ya, maka kemudian apa ini ya Allah? Ini ya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa dekatnya dengan kematian. Maka kemudian ketika dibangkitkan Sam bin Nuh dalam keadaan beruban, kaget. Ya, wahai Sam, kenapa kamu beruban? Ya saya tadi kaget ketika dibangkitkan. Saya kira sudah yaumul qiyamah. Ya, sehingga kemudian menyebabkan dia takut. Ya, Sam bin Nuh. Tidak, ini cuman saya ingin buktikan kepada orang-orang ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan yang mati. Maka kemudian mau dimatikan lagi, dikembalikan lagi ke dalam kematiannya. Maka Sam bin Nuh mengatakan, wahai Isa, ya, saya sudah mengalami yang namanya kematian yang pertama, ya, dan rasa sakitnya sampai sekarang masih belum selesai. Ya, kamu matikan saya lagi 2 kali, ya Allah. Ya. Sekarang doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, saya enggak ngerasakan lagi sakratul maut lagi. Ya. Doa, kalau enggak saya enggak mau mati nih. Ya, minta lagi supaya mati tanpa merasakan sakratul maut. Cukup ya 1 kali waktu mati yang pertama. Maka kemudian doa kepada Allah supaya dihilangkan rasa sakit sakratul maut untuk yang kedua, dan kemudian meninggal. Sudah melihat seperti itu masih tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti apa lagi? Ya, sehingga ketika orang-orang kufar Quraisy pada saat itu datang kepada Rasulullah SAW minta bukti, maka dikasih jawab oleh Allah. Dulu sudah banyak orang yang minta bukti. Ya, dulu sudah banyak yang minta bukti, tapi setelah ditunjukkan bukti, nggak ada yang iman. Ya, mau ditunjukkan bukti apa lagi kalian ini? Ya, lebih baik nggak usah ditunjukkan, sudah cukup Al-Quran yang ada ini sebagai bukti bagi kalian, bisa kalian pelajari, bisa ambil pelajaran di situ, bisa tahu bagaimana benar adanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu bukti-bukti yang lainnya, tidak lain rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bukti yang nyata kepada mereka tidak beriman, siksanya akan lebih besar, sebagaimana ketika orang-orang al-hawariyin, ya, orang-orang yang Nabi Allah Isa alaihissalam minta diturunkan makanan dari langit. Ya, kata Nabi Allah Isa, hati-hati. Ya, apa kalian ini nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala? Oh, kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ada suatu bukti dari Allah bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Allah Isa doa dan turun hidangan dari langit. Ya, turun hidangan, dibawa, ya, para malaikat turun dari atas langit menuju ke bumi, ya, sampai ke bawah, kemudian silakan makan. Tapi ingat, ya, jangan sampai ada yang kufur dari kalian. Kalian nggak boleh nyimpan makanan tersebut, makan apa yang ada, selesai hilang. Ya, kalau sampai kalian simpan makanan ini dan kalian setelah ini juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengadab kepada kalian yang tidak pernah diberikan kepada yang lain. Ya. Kenapa? Karena sudah bukti nyata, kemudian bagaimana bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga siksanya lebih besar ketika timbulnya bukti-bukti tersebut kepada mereka. Tapi nyatanya ya masih ada. Ya, makanan disimpan, ya, buat besok. Ya. Kemudian yang lain kemudian akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendapatkan adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, maka yang dimaksudkan orang-orang yang mendustakan agama itu siapa? Yaitu orang yang menghardik dan menzalimi anak yatim. Ya, kita hati-hati ya, anak yatim ini apabila ada di sekitar kita, maka kita harus berbuat ma'ruf terhadap mereka, berbuat baik terhadap mereka. Anak yatim ya tidak dikatakan yatim kecuali belum balik, ya, belum balik tetapi ayahnya telah meninggal dunia, maka termasuk anak yatim. Nah,
kan disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim maka berarti dia telah memakan api ya, dia telah memakan api ya, sesungguhnya yang dimakan dari harta anak yatim walaupun sedikit maka itu sesungguhnya yang dimakan adalah api ya, maka kita harus berhati-hati apabila ada di sekitar kita anak yatim dan kita memang mau mengurus. Keutamaan sebetulnya besar ya, keutamaan besar. Rasulullah SAW mengatakan anak wa kafilul yatim kahataini, kata Rasulullah SAW, saya dan orang yang menanggung anak yatim itu adalah seperti dua jari ini ya, artinya dekat dengan Rasulullah SAW ya. Orang yang kemudian menanggung daripada harta anak yatim, istilahnya mengurus harta anak yatim, kemudian dengan amanah, kemudian memberikannya ya, setelah selesai semuanya lalu kemudian diberikan ya, maka kita harus berbuat yang terbaik terhadap harta anak yatim. Tidak boleh kemudian kita pinjam ya, buat siapa? Buat saya ya, ini ada kerjaan, ada proyek ya, tak pinjam dulu ya, nanti tak balikkan, nggak boleh ya. Kita ngambil manfaat nggak boleh, kecuali kalau kita kasih keuntungan ya, kita kasih keuntungan kepada anak yatimnya untuk kemudian kita kelola, silahkan. Tapi kalau kemudian kita ambil gunanya cuma sekedar pinjam saja nanti balik ya, itu sama sekali tidak boleh. Kenapa? Karena anak yatim ini tidak bisa diambil izinnya ya, karena anak yatim tidak bisa diambil izinnya maka kita tidak boleh berbuat kecuali yang terbaik ya, terhadap anak yatim tersebut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang dimaksud orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak menganjurkan pada dirinya, keluarganya, orang-orang selain mereka untuk memberi makan orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, karena mereka merasa kikir terhadap harta yang dimiliki ya. Jadi orang-orang yang kemudian merasa bahwa dengan kekikiran mereka jadi tambah kaya, sama sekali tidak ya. Sesungguhnya dengan kikir ya, itu hanya menghancurkan harta ya. Kita tahu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis la yanqusu malun min sadaqah bal yazdad. Harta kalau disedekahkan itu tidak berkurang, kata Rasulullah SAW, bahkan bertambah. 1 juta yang kita punya, 100.000 kita sedekahkan, pasti berkurang nominalnya ya. Jadi 900.000 pasti ya. Tetapi yakinnya kita mengatakan tidak berkurang ya. Kita mengatakan tidak berkurang. Apa yakinnya? Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW itu nggak pernah bohong ya, pasti benar ucapannya. Mengatakan nggak berkurang ya tidak berkurang ya. Tapi harus tahu bahwa tidak berkurang itu bukan masalah nominalnya. Uang kalau disedekahkan pasti berkurang nominalnya, 1 juta jadi 900.000. Tetapi sesungguhnya kita yakin dan pasti Rasul mengatakan bahkan bertambah dan bahkan bertambah. Tapi jangan ditunggu-tunggu tambahannya ya. Saya ngasih 100.000 tak tunggu balik 10 kali, katanya Rasulullah SAW ya. Jadi nanti 1 juta berarti nanti uang saya 1.900.000 ya, ditunggu-tunggu kapan kok tidak datang yang 1 juta, akhirnya malah tidak percaya hadis Rasul ya, akhirnya malah nggak percaya. Kadang pemberian 1 juta yang diberikan oleh Allah tadi dari uang 100.000 yang kita berikan bukan wujudnya nominal 1 juta ya, tidak akan datang kepada kita langsung pada saat itu. Pagi kita sedekahkan, sorenya 1 juta ya, langsung kemudian datang ke rumah kita bentuknya amplop ya, masuk ini tadi pagi kan sudah sedekah 100.000, sekarang balasannya malaikat datang. Kecil itu terjadi ya, walaupun bisa terjadi, tetapi sesungguhnya kita tahu dan yakin Allah Subhanahu wa taala kan menguji kita. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian, dan kita kemudian kembalikan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ikhlas itu ya sudah, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia kita harapkan. Dan yakin dan pasti pemberian 1 juta itu ada, hanya kita tidak merasakan ya.
kadang lewat ini dan itu, akhirnya kalau pas dikumpulkan ya 1 juta, tetapi sesungguhnya bahkan bisa berlebih. Gak usah kita pakai hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai hisab hitung sama Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian ya akan diperhitungkan. Hisabnya kita pun ya juga segitu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kadang ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan 70 kali lipat, ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, ada yang sampai tidak terhingga. Kenapa harus pakai hitung-hitungan kita? Ya, nggak ada matematiknya dalam amal ibadah kita ataupun dalam sedekah kita. Ya. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat. Ya, orang yang salat kok celaka? Ya, yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ini lalai di dalam salatnya. Lalai dalam salatnya ini bisa berarti banyak. Ya. Entah akhirnya tidak mengerjakan sholat, atau kemudian mengerjakan sholat tetapi sudah di luar waktu. Ya, mengerjakan sholat tapi di luar waktu, zuhur kemudian masuk lalu kemudian ditunda-tunda sampai masuk asar. Ya, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, dijamak. Ngapain? Ya, dari dulu, dari masanya Rasulullah SAW, sholat itu tetap 5 waktu. Nggak ada yang mengatakan 3 waktu. Ya, salat tetap 5 waktu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW melakukan itu setiap hari dan setiap saat seperti itu yang terjadi. Ya. Sampai di masa kita. Lalu kemudian ada yang mengatakan 3 waktu. Dari mana 3 waktu ini? Ya. Coba dilihat di dalam hadis Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW tetap menjalankan salat 5 waktu sampai akhir ayat. Sakit-sakitnya pun Rasulullah SAW tetap berusaha pergi ke masjid. Ya. Bagaimana bisa kita katakan itu adalah 3 waktu? Sakit Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi Rasul mengatakan kalau bisa ya keluar. Rasulullah SAW berusaha untuk tetap keluar berjamaah dengan sahabat. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kita itu nggak perlu lagi kemudian menilik pendapat-pendapat yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada dasarnya. Kita lihat Rasulullah SAW melakukan semacam ini, ya kita kerjakan. Khawatirnya kita masuk dalam ayat. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang di luar Islam, supaya kita ini gampangkan salat. Ya. Dan sesungguhnya salat ya suatu hal yang sangat besar manfaatnya. Kalau orang kemudian mau mempelajari, melihat bagaimana salat ini, sampai disebutkan hanya sekedar masalah shaf tidak lurus. Kata Rasulullah SAW, kalau tidak kalian lurus, hati kalian bisa bercerai-berai. Ya. Hanya masalah shaf yang lurus, ya. Tidak rapat ya, satu dengan yang lain, hati-hati. Ya. Sesungguhnya kalau sholat ini nggak lurus, nggak rapat, nanti kemudian kalian saling berselisih satu dengan yang lainnya. Menunjukkan pengaruh sholat yang begitu besar. Dan kita lihat sahabat Rasulullah SAW sampai dalam perang pun tetap mengerjakan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, nggak mau ketinggalan. Ya. Bagaimana caranya sholat? Sholat soft, ya. Kemudian mengerjakan yang lain jaga. Ya. Ini sholat yang pertama sudah selesai, ya. Kemudian ikut lagi dengan Rasulullah SAW, melanjutkan lagi. Rasulullah SAW tetap dalam sholatnya, diperlama oleh Rasulullah SAW sehingga yang lain bisa masuk untuk sholat bersama dengan Rasul, sehingga yang kelompok yang pertama dapat takbiratul ihram bersama dengan Rasul, yang kelompok yang kedua dapat salam bersama dengan Rasul. Ya. Hanya untuk bisa seperti itu saja diatur caranya sholat supaya mereka bisa tetap mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan perang. Maka kita lihat bahwa sholat ini sesuatu hal yang sangat penting, perlu untuk kemudian kita perhatikan, dan bagaimana kekhusyuannya, karena sesungguhnya amal seseorang itu dari sholatnya itu yang diterima sesuai dengan kadar khusyuk. Ya.
kadar khusyuknya kita bagaimana, ya kemudian itu yang kemudian kita dapatkan dari pahala sholat. Nah, orang-orang munafik ini orang-orang yang hanya kemudian mereka ini berusaha untuk mengelabui Rasulullah SAW. Kalau di depan orang-orang mukmin, di depan Rasulullah SAW mengerjakan sholat, tapi kalau sudah bersama dengan kelompok mereka, sholat nggak dilakukan. Ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ya, sesungguhnya mereka itu kalau mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dalam keadaan malas. Ya, hati-hati, berarti kalau malas kita ngerjakan sholat seperti orang munafik ini berarti. Ya. Dan para sahabat tahu bahwa sesungguhnya tidak sholat di masjid ya gara-gara ya, oh ini berarti fulan munafik nggak sholat di masjid. Ya, kalau kita ukurannya kayak gini ya munafik semua ya. Di zaman Rasulullah SAW kriterianya berat ya, kriterianya untuk jadi seorang muslim yang sesungguhnya tinggi ini ya. Jadi kalau mau diterima sebagai seorang muslim di masa sahabat Rasulullah SAW harusnya kayak gini ya. Kalau kriteria ini dimasukkan ke kita sekarang ini ya, wah nggak masuk semuanya ya, tidak masuk semuanya ini. Jelas mereka imannya lebih kuat ya, jelas mereka imannya lebih kuat karena kriterianya tinggi ya. Sehingga satu di antara sahabat itu kalau datang di tempatnya orang-orang kafir, mereka itu hanya ya takut ya dihadapi oleh orang-orang kafir, takut melihat orang muslim. Utusannya orang muslim masuk ke daerah raja Persia ataupun ke kaisar pada saat itu, masuknya itu dengan bawa keledainya. Masuk sambil bawa keledai ya ke daerahnya, istananya, sambil bawa keledai, tombaknya ditancapkan sehingga kemudian gesrek ke karpetnya ya, membuat rusak jalan ya. Orang semuanya pada, kenapa kamu masuk sambil bawa kayak gini? Saya mau masuk saya seperti kayak gini ya, nggak mau lebih daripada apa yang kemudian dilakukan pada saat itu. Sehingga mereka itu orang-orang yang kemudian ya walaupun nggak punya apa-apa, punyanya keledai, bawa sambil keledai, tapi ditakuti oleh orang-orang Persia, orang-orang Romawi, menunjukkan iman mereka yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak lain itu hasil dari apa? Hasil dari kumpul dengan Rasul, salat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hum yuraun. Mereka ini orang-orang munafik ketika salat, mereka ini hanya riya saja. Riya itu beramal karena manusia ya. Kita ini ya tarkul amal li ajli nas riya ya. Kemudian wal amal li ajli nas syirik ya. Sebagian ulama sampai mengatakan seperti itu. Apa? Meninggalkan amal hanya karena manusia itu juga termasuk riya ya. Jadi kenapa kok nggak sholat? Waduh, ada orang lain ya, saya nggak usah sholat di depan orang ya. Saya nanti dianggap sebagai riya, ya malah riya ya. Kenapa? Karena khawatir takut sama manusia, akhirnya tidak ibadah. Ninggalkan ibadah karena manusia juga termasuk riya ya. Kemudian beramal karena manusia itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian sholat ibadah bukan karena Allah tapi karena manusia, berarti menyekutukan Allah, nganggap manusia punya tempat di mata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya, kalau kemudian ninggalkan amal karena manusia riya, kemudian beramal karena manusia juga salah, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, semuanya karena Allah, ngapain dengan manusia ya. Tidak beramal ya karena Allah, kemudian beramal ya juga karena Allah, nggak perlu lagi manusia ini. Kenapa? Nggak ada manfaatnya ya. Coba kita beramal karena manusia, apa yang kita dapatkan? Paling cuman anggukan orang ya. Ngangguk saja sama kita, menghormat kita, tidak ada yang dikasih sama kita, manfaat nggak ada ya, kemudian madarat juga nggak ada. Tidaklah ada manusia, seluruh makhluk ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang
kecuali yang didapat oleh orang tersebut sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Semua makhluk berkumpul untuk memberikan madarat kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memberikan madarat kecuali memang apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu tidak bisa kasih manfaat ataupun madarat. Ya, mau kasih uang sama kita, mau kasih sujud sama kita di hadapan kita, enggak ada yang melakukan seperti itu. Penghormatan biasa, yang mana dikatakan oleh Rasul orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu tidak bisa memberikan madarat kepada kamu, bisanya cuma ngomong tok, ya, bisanya cuma bicara, mencela, ganggu dan lain sebagainya, itu saja. Tapi sampai membahayakan kamu, nggak bakal, ya tidak akan bisa membahayakan diri seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan semacam ini dikembalikan kepada Allah dalam setiap perkara kita. Sehingga disebutkan dalam hadisnya Rasul bersabda, "Man samma'an nas bi amalihi samma Allah bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu." Siapa yang berusaha untuk supaya orang itu tahu dengan amal yang dikerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kepada makhluknya, dan bahkan setelah itu diremehkan. Ya. Setelah itu diremehkan hasilnya, dihina kita. Ya. Kalau kita malah berusaha untuk menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Orang itu begini. Kalau cerita, kata orang pendapat yang ulama-ulama dulu, jangan cerita tentang anaknya. Ya. Kalau ngomong sama orang, jangan ngomong tentang anak. Semua orang punya anak, ya. Ngomong tentang anaknya dia, itu dihargai omongan kita. Tapi kalau kita ngomong, wah anak saya sudah bisa jalan, anak saya sudah bisa bicara kayak gini, anak saya pinter, anak saya bisa baca, anak saya, kita cuman, ya, kita bakal cuman bicara kayak gitu aja sama orang yang semacam ini. Jangan bicara tentang anak kita, ya, tapi bicara tentang anaknya dia, kita akan dihargai, ya. Kita akan dianggap telah baik kalau kemudian kita bicara tentang anaknya dia. Merupakan apa? Kalau apa-apa itu ngomongkan tentang orang itu, jangan ngomongkan tentang diri kita sendiri dengan kelebihan kita dan lain sebagainya. Walaupun itu anak kita sendiri, kita mau bicarakan, sesungguhnya coba kita satu saat kemudian kita duduk, ada orang ngomongkan tentang anaknya, kita apa yang kita tanggapi? Oh ya, cuman gitu aja. Nggak ada yang lain. Kemudian kita mau muji, sudah susah untuk memuji anak orang, lebih baik kita bicarakan tentang anak orang lain daripada kita bicarakan tentang anak kita, untuk tahu bahwa sesungguhnya kita ini beramal itu, ya amal itu karena Allah, nggak usah kita ceritakan kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir dari ayatnya, wa yamnaunal ma'un, dan sesungguhnya kriteria daripada orang-orang munafik itu diantaranya tidak mau saling tolong menolong, ya. Tetangga mau pinjam apa, enggak dikasih, ya. Jadi menunjukkan bahwa ibadah itu dua, ibadah itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muamalah kepada makhluk, ya. Baru dikatakan orang itu baik kalau muamalahnya baik. Baru orang itu dikatakan baik kalau ibadahnya juga baik. Dua-duanya. Kalau orang hanya mengandalkan ibadah kepada Allah tapi muamalah tidak baik, ya bukan dikatakan orang itu adalah orang yang baik. Sehingga kita seimbangkan antara muamalah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. فاتحة لقبول تمام كل رسول مأمول وإلى حدث الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة، وسل لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة،
والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه إلى نتش الصعب والحمد لله في البدء والتناهي.